Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada kisah seorang sahabat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlu surga sebanyak 3 kali berturut-turut. Saat ditanya amalan apa yang dilakukannya, ia berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki atau jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu mengatakan, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, betapa tinggi nilai amalan hati di sisi Allah. Sahabat tersebut sampai dinyatakan sebagai penduduk surga oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Padahal amalan hati yang ia lakukan, yaitu tidak dengki dan hasad, bukanlah amalan hati yang paling mulia. Karena masih banyak amalan hati yang lebih mulia lagi seperti ikhlas, tawakal, sabar, husnuzon kepada Allah, dan lain-lainnya. Namun demikian telah membuat sahabat ini menjadi penduduk surga, padahal amalan zahirnya sedikit. Sahabat ini tidak rajin berpuasa sunnah dan tidak rajin sholat malam. Akan tetapi yang menjadikannya mulia adalah amalan hatinya. Hadis ini menunjukkan bahwa amalan hati jauh lebih berat daripada amalan zahir. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya nilai amalan-amalan lahiriah atau zahir itu menjadi besar atau menjadi kecil sesuai dengan apa yang ada di dalam kalbu. Dan apa yang ada di kalbu itu bertingkat-tingkat. Tidak ada yang tahu tingkatan-tingkatan keimanan dalam kalbu setiap manusia kecuali Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat 37. Ditinggikannya pahala para sahabat dikarenakan keimanan yang terdapat dalam hati mereka di awal-awal Islam. Mereka beriman pada saat masih sedikitnya para pemeluk agama Islam, banyaknya hal-hal yang menggoda dan menekan untuk memalingkan mereka dari Islam. Oleh karenanya, orang-orang yang datang setelah para sahabat tidak bisa memperoleh sebagaimana yang diperoleh para sahabat itu. Oleh karenanya, tidak akan ada seorang pun yang menyamai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keimanan dan keyakinan yang ada di dalam hatinya tidak akan bisa disamai oleh seorang pun setelahnya. Abu Bakar bin Ayyash berkata, Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kasrati salatin wa siyamin walakin bi syai'in ma waqara fi qalbih. Tidaklah Abu Bakar mengungguli para sahabat yang lain dengan banyaknya salat dan puasa, akan tetapi karena sesuatu yang terpatri di hatinya. Sobat soleh dan soleh rahimakumullah, sesuatu yang terpatri di dalam kalbu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu adalah iman dan siqah kepada Allah dan Rasulnya. Beliau bergelar As-Siddiq karena ia adalah sosok yang pertama membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Bahkan terkait hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun, utamanya ketika Nabi Muhammad SAW mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya.
Abu Bakar adalah sosok yang tegas membenarkan kisah tersebut di hadapan kafir Quraisy yang menganggap Nabi Muhammad SAW berdusta. Arti dari as-siddiq sendiri adalah orang yang sangat jujur atau banyak membenarkan. Gelar ini melekat pada nama Abu Bakar setelah ia tidak ragu membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafah. Ia adalah sahabat Rasulullah SAW yang juga dikenal sebagai saudara kaya yang dermawan. Ia sosok yang sangat mencintai Rasulullah SAW sehingga tidak ragu membenarkan semua perkataannya dan berani melindunginya dari bahaya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok pemberani yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Al-Quran mengisahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru saniya isnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran, Surah At-Tawbah ayat 40. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Para sahabat Nabi SAW adalah manusia terbaik di sepanjang zaman. Tidak ada seorang pun yang melebihi kemuliaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah karena apa yang telah mereka lakukan. Mereka adalah generasi teladan bagi umat ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik. Sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yakni para sahabat, pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling tinggi ilmunya. Mereka yang paling paham perkataan dan perilaku Nabi SAW. Mereka lah manusia yang paling paham tentang Al-Quran. Karena mereka telah mendampingi Rasulullah SAW tatkala wahyu diturunkan. Sehingga para sahabat benar-benar mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan dahulu, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.